sehari-hari ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Doa agar terhindar dari ain. Ain a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pakai doa itu aja supaya kita terhindar dari macam kejahatan ya. Ustazah, baca Quran kentut saya teruskan bacanya itu gimana? Nah, di sini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan lebih baik dalam keadaan berwudu ya. Teman-teman, kecuali teman-teman baca Qurannya di handphone. Oke? Ya, ini doanya ya supaya terhindar dari ain, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan apapun ya. Insya Allah semoga kita terlindung ya. Oke, Ustazah, iya, doa anak-anak yang super malu kalau disuruh belajar ngaji dan baca tulis. Manusia itu punya karakter, ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau dia memang malu untuk membaca Quran, maka kita ajarkan di rumah. Nggak bisa kita paksakan karena orang itu ada yang extrovert, ada yang introvert ya. Jadi kalau seandainya yang penting dia bisa ngaji, dia tidak perlu tampil kalau dia nggak mampu. Semoga dia punya kelebihan lain yang bisa untuk dia tampilkan ke depan. Ya, jadi itu karakter manusia. Ada sanguinis, korelis, pragmatis, kemudian ada yang melankolis. Nah, itu karakter yang teman-teman mesti arahkan aja. Orang yang pendiam itu bagus. Barangkali dia nanti suatu ketika bisa menulis atau bisa programming atau dia nggak mesti tampil di depan umum untuk mengaji, nggak mesti ya. Ini sesuaikan dengan karakternya dia. Semua orang itu berguna, yang penting dia tahu agama. Oke? Ustazah, iya. Introvert. Ustazah, terakhir puasa Syawal kapan? Terakhir puasa Syawal itu tanggal 28 April lebih kurang ya. Ustazah lagi berdoa terus kentut. Kalau berdoa nggak masalah. Kalau sekedar berdoa, berzikir, bersolawat ya, lalu teman-teman buang angin, itu nggak ada masalah. Oke? Ustazah, bagaimana menghadapi suami mana dia? Ustazah, kalau kita yang benar suami salah, tapi kita yang dituntut minta maaf, gimana tuh? Ya nggak apa-apa, minta maaf aja biar selesai masalah. Kadang-kadang kita minta maaf tuh bukan karena kita salah guys, tapi ingin mengurangi ego lawan bicara kita, ya kan? Nah, jadi minta maaf tuh karena dua faktor. Pertama, karena kita salah, kita minta maaf. Yang kedua, kita ingin mengurangi ego lawan. Nah, dengan mengurangi ego lawan itu tanda kita mampu mengendalikan diri. Bukan karena kita bodoh banget kamu mau minta maaf. Enggak. Saya minta maaf karena saya ingin mengendalikan ego lawan. Bukan sekedar ingin mengaku salah. Oke. Ustazah, kalau baca Latin dengan Yasinnya itu boleh nggak? Kalau baca Yasin dengan Latinnya doang boleh nggak? Sebenarnya teman-teman baca Quran itu bagi yang nggak. Jadi hukum baca Quran itu 3. Yang pertama, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah baca Quran Latinnya doang boleh nggak? Nggak boleh. Karena teman-teman harus mampu baca Al-Quran. Harus bisa. Nah, nanti kalau udah bisa, membacanya berubah menjadi sunnah. Nah, jadi kalau ada yang nanya nih, Ustazah hukum baca Quran apa? Aku tanya dulu, Mbak udah bisa baca belum? Kalau Mbak udah bisa baca, maka hukum baca Quran bagi Mbak adalah sunnah. Jadi nggak wajib tiap hari gitu ya. Tapi kalau Mbak belum pandai baca Quran, bahkan Mbak wajib belajar sampai bisa. Jadi Quran Latin itu bukan untuk dibaca Latinnya aja, tapi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Kayak gitu. Ya, jadi pelan-pelan aja 10 menit, 15 menit setiap hari ya. Jadi Quran Latin yang aku spill juga bukan supaya teman-teman baca Latinnya, ya kan? Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh tapi sudah lewat iqomah, selagi masih ada waktu sholatnya nggak apa-apa. Misalnya azan jam 4.30. Teman-teman bangun jam 5, orang udah iqomah, bahkan udah pulang dari masjid, baru kebangun, tidak tepat waktu berarti bangunnya. Maka boleh aja qobliyah subuh, lalu sholat subuh 2 rakaat. Tapi kalau teman-teman udah mepet habis waktu subuh, lebih baik jangan, fokus ke sholat subuhnya dulu. Ustazah, habis sholat itu baik zikir dulu atau doa dulu? Ya, zikir dulu lah. Zikir atau doa dulu? Zikir dulu lah. Karena zikir itu memuji Allah. Kita puji dulu Allah, baru kita minta. Subhanallah,
Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kita puji Allah dulu baru kita minta. Kayak gitu konsepnya teman-teman, supaya doanya lebih mustajab. Ustazah, oke, mohon balas sholat syuruk, niatnya sama doa sesudahnya. Oh, doa sesudahnya bebas aja. Kalau doa itu kepilihan teman-teman, semua sesuai dengan teman-teman mau doa apa. Ustazah, batas sholat subuh sampai jam berapa? Sampai cahaya merah muncul di atas langit. Kalau jamnya itu setiap daerah beda-beda. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang berzina? Aku harus gimana? Kalau teman-teman mau memaafkan, ikhlaskan. Ajak dia berubah dan berikan tekanan. Kalau dia nggak berubah, Mbak akan menggugatnya. Tapi kalau kalau Mbak nggak ikhlas, nggak ridho, daripada Mbak nggak mau selama-lamanya melayani dia, nggak mau selama-lamanya untuk bakti kepada dia, lebih baik berpisah. Tergantung keridhoan Mbak, gitu ya. Nah, kan ada nih orang yang suaminya berzina, dia biarin. Udahlah, yang penting aku bertahan. Tapi Mbak nggak mau melayani. Selama Mbak nggak mau melayani, itu Mbak berdosa. So, itu pilihan Mbak ya. Ustazah, terakhir puasa Syawal tanggal berapa? Terakhir puasa Syawal itu tanggal 28 April. Sekarang tanggal 21 April. Masih ada ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dikasih ke anak? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Udah aku balas ya Mbak The Guardian ya. Sholat syuruk itu doanya bebas aja ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol aja. Ustazah, sholat tahajud batasnya jam berapa? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. Misalnya subuh jam 4:30. Teman-teman bangun jam 4:15. Masih ada 15 menit teman-teman untuk melakukan yang namanya sholat tahajud. Boleh aja. Ustazah, apa benar ibadah seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri, ibadahnya tidak diterima? Oh, enggak gitu. Ibadahnya diterima, tapi tidak menafkahi istrinya berdosa. Apalagi kalau dia dalam keadaan males. Ya, ibadahnya diterima, tidak menafkahi istrinya dia berdosa. Maka kalau ada niat tidak mau menafkahi istri seumur hidup, pisah aja lah daripada dosa terus. Takutnya istrinya itu tidak mengikhlaskan. Kalau istrinya ikhlas, alhamdulillah nggak apa-apa. Ustazah, kalau mau kasih sedekah subuh, iya oke. Pakai mana tadi? Kalau mau kasih sedekah subuh, pakai niat atau ucapan apa yang kita kasih. Kalau mau sedekah subuh, niatnya, bukan niat, doanya. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Itu doanya. Ya, biasanya kan kita kalau mau sedekah tuh sedekah-sedekah aja kan. Nah, sekarang kita udah ada ilmunya nih. Nah, mulai hari ini kalau kita mau sedekah subuh, kita doa. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Nah, itu adalah doa kalau kita mau sedekah subuh. Oke? Ustazah, bolehkah sedekah subuh dilakukan setelah iqomah? Udah aku jawab. Apakah suara aku jelas teman-teman? Setelah iqomah boleh. Yang penting masih ada waktu azan subuh. Yang penting masih ada waktu subuhnya. Suara aku jelas ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jelas ya. Ya. Jadi boleh aja. Yang penting masih ada waktu subuhnya. Sudah jual rumah belum terkabul. Sudah lama. Sudah pasang iklan di medsos. Iklan berbayar, tidak berbuat maksiat. Oke. Tambah dengan sholat hajat dan sedekah subuh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siang dan malam boleh. Lakukan 2 rakaat seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Lalu kemudian teman-teman usahakan sedekah subuh. Meskipun 2.000. Dan wasilahkan supaya rumahnya cepat laku. Ya, misalnya 2.000 setelah terkumpul sebulan kan 60.000 ya. 60.000 ya. Nah, teman-teman boleh sedekah. 60.000 itu gede buat orang yang susah. Ya, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini terjualah rumahku dan seterusnya. Jangan lupa teman-teman melakukan sholat hajat ya. Ustazah, setelah iqomah berdoa atau diam Ustazah? Setelah iqomah sholat loh. Maksudnya gimana? Setelah iqomah berdoa atau diam?
Kalau antara azan dan iqomah berarti sebelum iqomah itu berdoa, jangan diam. Jangan diam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang tim-tim ke masjid, yang teman-teman rajin ke masjid, itu kan antara azan dan iqomah teman-teman qobliyah. Misalnya qobliyah zuhur, masih ada waktunya sedikit menjelang iqomah. Nah itu teman-teman berdoalah ya, karena antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Ustazah, saya tidak bekerja, numpang sama saudara saya sedekah subuhnya gimana? Numpang tuh maksudnya gimana, Mbak? Oke. Ustazah, batas sholat duha. Batas sholat duha itu adalah batas sebelum azan zuhur lah, 1 jam menjelang azan zuhur lah. Oke. Apakah sedekah subuh harus berupa uang? Ya tidak. Sedekah itu apapun menyenangkan hati orang lain. Beli makanan kucing tiap subuh kasih, itu juga sedekah. Iya kan? Katanya senyum juga sedekah. Tidak harus setiap subuh keluar senyum. Kenapa? Sedekah subuh. Enggak juga kayak gitu ya. Jadi apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah itu sedekah. Oke, Ustazah, apa doa biar dapat kerjaan dan agar jualan lancar? Yang tadi jangan lupa sedekah subuhnya dan jangan lupa sholat duhanya. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah berapa yang kita dapat. Ini yang jualan nih, yang teman-teman jualan perhatiin, ini penting banget. Berapa yang kita dapat hari itu kita syukuri, kita anggap besar, kita besar-besarkan. Kenapa? Karena nikmat Allah itu semakin kita besar-besarkan, maka akan semakin dia besar. Tapi semakin dia kita kecil-kecilkan, cuma segini, susah banget jualan sekarang, itu dia akan semakin mengecil. Karena rezeki itu ibarat isi otak kita. Maka dalam teori magnet rezeki, semakin kita besarkan dia, yang datang itu rezeki besar. Semakin kita kecilkan dia, yang datang itu rezeki kecil. Ya, syukuri apa yang ada. Karena rezeki itu kan naik turun. Besok dia juga naik lagi kok. Nah, hati-hati kalau nggak bersyukur, efek sampingnya teman-teman nanti jadi gitu-gitu aja. Ya, gitu-gitu aja hidupnya. Nanti nggak mapan-mapan teman-teman ya. Jadi bersyukurlah. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan rezeki. Dan ini real ya. Ustazah, kenapa anak sambung saya suruh sholat tapi nggak pernah dijalanin? Apa saya ikut berdosa? Enggak. Idaro al munkar faligoyir. Kalau Mbak udah mengingatkan, Mbak nggak kena dosa lagi. Yang kena dosa itu adalah kalau Mbak tidak mengingatkan. Barulah Mbak berdosa. Oke? Yang penting kita udah ingatkan. Siap Mbak Rahna, Pak Zon, Mbak Sadia. Yang penting kita udah ingatkan. Sholat nak, tapi jangan menyakiti. Sholat nak, sholat nak, sholat nak. Udah gitu aja. Selebihnya adalah wajadilhum bilati iya ahsan. Kalau dia bantah, kita nggak boleh membantah dengan kemarahan. Ya, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Oke? Gitu ya teman-teman. Mbak Lilis kalau nggak ingat nggak bisa diganti ya Mbak Lilis ya. Ustazah, kalau dia nggak sholat dia yang nggak berdosa, dia yang berdosa. Ya kalau kita udah mengingatkan kita nggak dosa. Oke? Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar. Oke? Ustazah, waktu ihtiyat. Apa itu waktu ihtiyat? Ustazah, gimana sholatnya keluar angin atau cairan dari depan? Ada 3 lubang, keluarnya sesuatu di antara dua lubang atau di antara keduanya itu membatalkan, ya, itu membatalkan. Oke? Ustazah, apakah kalau uang kita dicuri itu tanda kita kurang sedekah? Belum tentu. Banyak orang yang rajin zakat, rajin sedekah tapi uangnya dicuri, tapi ada indikatornya. Kalau kita nggak pernah zakat, nggak keluarkan sedekah, tahu-tahu mobil kita tabrakan, tahu-tahu uang kita diambil oleh Allah dengan harus memperbaiki mobil, tahu-tahu dicuri, itu namanya musibah karena dosa-dosa kita. Ya, ingat teman-teman, saya minta maaf. Uang yang harusnya kita zakatkan, kalau nggak kita keluarkan, tetap akan Allah ambil dengan caranya. Misalnya kita punya uang 20 juta.
ya uang penghasilan, kita zakat 500 ribu, nggak kita keluarkan, Allah tetap akan ambil. Apakah dengan ban bocor, apakah mobil ditabrak orang, apakah anak sakit harus ke rumah sakit, ya apakah suami kecelakaan akhirnya harus berobat, dijahit, diurut, dan seterusnya. Jadi lebih baik kita yang keluarkan dengan cara yang baik daripada Allah yang mengambilnya secara paksa. Tapi kalau Mbak udah zakat, Mbak udah sedekah, Mbak udah sholat, tapi kemudian Mbak juga dicuri uangnya, itu bagian dari ujian supaya Mbak lebih naik kelas lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi zakat tuh harus dikeluarkan supaya nggak kena kita kembali kepada kita. Karena uang hak orang lain dalam harta kita, kalau nggak kita keluarkan, Allah tetap akan ambil itu. Dengan caranya Allah, dia pasti juga akan keluar. Maaf, pernah dengar nggak ada orang yang curhat, aku udah sering ya, udah kenyang aku dengan curhat kayak gini ya. Aku banyak loh penghasilanku, tapi entah kemana Nel gitu. Biasanya jawabanku satu aja, keluarkan zakat nggak? Karena orang yang nggak keluarkan zakat, hartanya nggak berkah. Kalau seandainya hartanya nggak berkah, nggak akan ketemu uangnya itu, nggak akan ketemu gitu ya. Kenapa ada orang ya, ada orang yang penghasilannya nyata ya, aku punya rekan yang penghasilannya cuma 1 juta. Ya 1 juta, beliau salah satu guru TK di swasta. Tapi bisa beli mobil teman-teman. Kenapa? Karena beliau zakatnya beliau keluarkan ya. Nah sebelum ketemu dengan aku memang ya kayak nggak jelas gitu ya. Ketika zakat dikeluarkan bisa beli kendaraan, bisa beliau ngasih THR orang tuanya kayak gitu. Ini ilmu langit ya teman-teman, nggak bisa diangka-angka dengan ilmu dunia. Jadi orang itu kalau mau selamat dia memang harus dikeluarkan zakatnya, di situ ada berkahnya. Ya makanya aku selalu getol tentang zakat, yang belum lagi macam keluarkan. Karena berbahaya kalau kita tumpuk dalam rumah. Hilang aja entah kemana duit nggak jelas. Udah banyak banget, aku udah kenyang ya aku ngadapin yang kayak gitu. Ustazah, oke, kambing saya dicuri padahal buat mau berkurban besok nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ikhlaskan, kalau ketemu orangnya ya boleh dikasih hukum ya. Karena memaafkan orang bukan berarti menghilangkan efek jerah. Oke, Ustazah, bagaimana cara mendoakan anak agar cepat dapat kerja? Yang pertama, teman-teman harus minta anaknya untuk menyebar banyak lamaran. Bila perlu 50 lamaran seluruh Indonesia, 60 lamaran, 100 lamaran, kan tinggal di print out, ganti aja kepada yang terhormatnya. Karena semakin banyak peluang, semakin besar kemungkinan kita diterima. Yang kedua, minta anaknya berdoa dan Mbak lakukan sholat hajat. So, ngajak aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Lakukan kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Kul enggak apa-apa gitu ya. Jadi pekerjaan itu banyakan banget teman-teman ya. Banyakan banget kemungkinannya ya. Nah gitu aman ya teman-teman ya. Aman aja. Ustazah, iya. Oke, apakah kalau orang pura-pura baik di depan kita jauhin atau gimana? Nggak apa-apa dia pura-pura baik di depan kita, asal kita jangan menceritakan hal yang privat tentang diri kita. Aku waktu muda dulu banyak kok teman-temanku yang aku tahu dia itu menzolimi aku di belakang, tapi aku nggak ngefek, jadi aku maafin. Dia baik-baik di depanku, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak nyampaikan rahasiaku, mimpi besarku, ya kesulitanku, ya kemudian kesuksesanku di depan dia. Kalau dia nggak tahu banyak tentang kita, kemungkinan dia menjatuhkan kita itu jauh lebih susah. Makanya jangan cerita banyak hal kepada orang supaya nggak terlalu banyak orang yang bisa mengkhianati kita. Paham ya? Mimpi besar teman-teman jangan ceritakan. Banyak orang yang akan menghalanginya sebelum teman-teman memulainya. Kesedihan jangan ceritakan karena banyak orang yang cuman pengen tahu, cuman kepo tanpa memberikan solusi. Ya, kemudian rencana jangan ceritakan. Aku mau gini, gono. Banyak orang yang akan mematahkannya dan menyelesaikannya. Kemudian jangan ceritakan teman-teman problem teman-teman kepada orang yang tak tepat, karena bisa jadi dia yang akan menambahkan masalahnya. Aku cuekin komentar sebentar. Termasuk nih teman-teman yang punya anak. Anaknya baru mau masuk polisi, udah cerita satu RT. Anakku mau masuk polisi, anakku mau masuk polisi. Terus ada orang negatif yang akan bilang, nggak usah lah masuk polisi itu bayar, pakai orang dalam nggak akan lulus.
bikin capek aja. Terus teman-teman pergi tuh ke anaknya, nggak usah nak, kata teman mama jadi polisi itu nggak oke, ya pakai orang dalam, nggak usah. Nggak jadi anaknya. Nggak jadi anaknya tuh ujung-ujungnya. Padahal nggak kayak gitu juga kenyataannya gitu loh ya. Jadi teman-teman lindungi diri, protect diri kita, pikiran kita. Ya, jadilah orang yang seperti berjalan di tepi pantai ya. Langkahnya nggak kelihatan, jejaknya hilang tapi tujuannya pasti. Gitu ya. Nah, aku tipe orang yang tidak menceritakan itu ya. Selama S1 aku ngerjain skripsi nggak banyak yang tahu. S2 aku ngerjain tesis nggak banyak yang tahu. S3 aku ngerjain nggak banyak yang tahu. Sehingga tiba-tiba aku wisuda. Karena kalau banyak orang yang tahu, banyak orang yang akan nanti aja lah, santai aja lah. Serius banget sih. Nah itu tuh, apalagi anak-anak muda itu. Udah biarin aja ya, wisuda sendiri juga nggak ada masalah. Gitu loh teman-teman ya. Apapun itu, jangan suka cerita sana, cerita sini ya. Rencana kita cukup ceritakan kepada orang-orang yang ridho kepada kita. Yang suka dengan kemampuan kita. Gitu kan. Nah kalau nggak kita nggak fokus. Masalah kita juga nggak usah dicurhatin di banyak orang. Karena akan ada orang yang membuat ribet masalah. Ini cuman kepo, pengen tahu aja, nggak memberikan solusi. Iya udah, katakan kepada orang itu so far so good, udah oke, aman kayak gitu. Ya, jadi ini penting ya untuk kontrol diri kita ya, sampaikan kepada anaknya. Ustazah, iya, apakah boleh berkurban tapi beli dari hasil uang arisan? Nggak masalah ya. Ustazah, oke. Oke, gimana kalau penghasilan belum cukup ya? Kalau belum cukup berarti maaf ya. Kalau belum cukup ya berarti miskin kan. Orang miskin tidak wajib zakat. Dia malah berhak untuk dizakati, oke. Ustazah, oke. Iya benar sekali ya kan. Nah itu dia. Ya cerita sana sini. Bahwa orang itu ceritakan bikin rusuh sendiri. Oke, Ustazah, aku jual mobil karena butuh uang untuk bayar hutang. Dari hasil jual mobil tidak wajib zakat ya, karena dia bukan macam profesi. Ustazah, apakah zakat penghasilan ke orang tua yang tergolong miskin? Zakat nggak boleh ke orang tua. Zakat nggak boleh ke orang tua ya, baik dia zakat mal maupun zakat fitrah ya. Oke, gimana caranya untuk jadi orang bersyukur? Wah, gampang banget. Cara jadi bersyukur tuh gampang banget ya. Gampang banget teman-teman. Cara jadi bersyukur, lihat orang di bawah kita. Oke, teman-teman kerjanya apa? Coba deh. Cuman jualan. Wah, jualanku cuma laku 30.000. Memang iya sih. Wajar. Orang juga pada sulit kok. Bukan aku aja. Dah bersyukur kita tuh. Teman-teman mau bersyukur dalam hal apa ya? Dalam hal rezeki hari ini teman-teman, atau gajinya turun, bonus gak jalan, gaji banyak dipotong. Gak apa-apalah, sebanyak mana orang yang juga pengen kerja, mendingan saya ada kerjaan kayak gitu. Ya, nah dulu aku kan, teman-teman lihat mungkin sekarang aku sibuk banget ya. Tapi kenyataannya dulu tuh 10 kali lebih sibuk ya. Sampai gak mandi-mandi sore ya teman-teman ya. Kalau sekarang ini aku santai teman-teman ya. Dulu waktu aku sedang kuliah S3, aku harus dakwah, aku masih ngantor. Aku harus pokoknya memikirkan semuanya lah yang aku pikirkan ya. Waktu aku dulu kuliah ya. Aku sering bilang sama mak, gini banget itu mak, kayak gitu ya. Maksudnya harus ngajar juga, ngantor juga. Kemudian aku harus dakwah juga, kuliah juga, ngerjakan tugas akhir juga, makalah sebanyak-banyaknya. Lalu mak aku cuma bilang, lihat orang yang pengen kayak kamu. Banyak orang yang ingin di posisi itu. Yang orang pada bingung mau ngerjain apa. Kamu ada yang banyak dikerjakan, syukuri. Jadi gitu, suruh lihat orang. Kayak gitu caranya ya. Kalau dulu itu masa berjuang kali ya. Masa berjuang ya tentu dulu itu sangat hektik karena banyak tugas kuliah ya. Ustazah, iya kalau kita sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Apa bedanya zakat mal, zakat penghasilan, zakat tabungan? Semuanya zakat mal. Zakat mal itu terdiri dari banyak. Ya, pertama ada zakat tabungan, zakat emas, zakat penghasilan. Itu semuanya zakat emas. Itu semuanya zakat mal kayak gitu. Ya, jadi zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal tuh banyak anak-anaknya gitu lah. Nah, sekarang mandi, tenang aja Mbak Soleh. Sekarang aku mandi guys. Yeay. Ustazah, iya, oke, gitu ya, siap ya.
Oke, siap Mbak Umi Siti ya. Ustazah, sedekah subuh bisa dikasih ke kakak yang janda. Kalau sedekah subuh itu bebas aja guys. Sedekah subuh itu bisa dikasih ke kakak yang janda, yang jomblo, jombloan, jomblowati. Ya kepada adik yang belum nampak hilalnya. Boleh aja. Ya dikasih ke traktir makan kawan, traktir makan kucing. Traktir makan kucing ya. Mungkin bisa jadi bisa lah ya. Nah itu boleh. Sedekah subuh boleh untuk itu ya. Ustazah gitu ya. Kepada siapa saya harus mengadu tentang zina suami? Kalau masih bisa Mbak maafkan, kalau masih pertama saran saya tutup dulu aibnya. Tapi kalau udah diingatkan sehingga Mbak udah memaafkan, dia melakukan lagi, ambil orang ketiga. Siapa? Ya orang yang dia takuti, orang yang dia segani. Ya Mbak lah yang tahu apakah orang tuanya atau abangnya ya. Oke, gitu ya. Kalau Mbak udah memaafkan, udah tutup aibnya Mbak. Tapi kalau Mbak tidak memaafkan, coba kasih dia efek jerah sendiri dulu. Kalau Mbak tetap nggak ridho, baru Mbak boleh cerita, ya. Oke. Ustazah, oke. Kurban dengan almarhum, kurban atas nama almarhum yang meninggal itu boleh, nggak masalah ya. Karena suatu ketika seorang laki-laki menangis dan bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku melihat hewan kurban dan andaikan makku hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata baginda Nabi? Kau ambil uangnya dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu, nggak masalah. Ustazah, bisakah sedekah subuh buat bayar penggalian kubur? Nggak masalah. Ustazah, sedekah subuh itu 1 bulan dapat 100.000, oke? Terus dikeluarin 50.000, 50.000-nya disimpan buat THR bocil, boleh nggak masalah. Yang penting untuk orang, mau teman-teman serahkan sekali setahun, sekali sebulan, sekali 3 bulan, bebas. Tapi saran aku jangan setahun lah, karena kalau setahun itu guys, nanti pas dibuka sedekah subuhnya, wow, lebih bagus aku beli Oppo lagi, Vivo, wah terbeli guys, karena setan itu nyata ya. Ustazah, kalau kita lupa rakaat sholat gimana? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau kita lupa rakaat ya. Misalnya nih ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap 2 aja dulu. Lalu sholatlah kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Ini doanya ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kemudian duduk Allahu Akbar. Duduk kayak biasa. Ya, kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri, gitu ya. Nah, gitu caranya kalau kita mau sujud sahwi. Oke. Ustazah, sholat hajat doanya apa? Doanya ya sesuai dengan doa teman-teman pengen hajatnya apa ya. Ustazah, kalau di luar negeri bolehkah zakat fitrah di kampung sendiri? Boleh, nggak masalah. Ustazah, bisakah membayarkan zakat fitrah orang tua? Kalau membayarkan boleh, tapi membayar zakat fitrah ke orang tua itu yang nggak boleh. Oke. Ada 6 orang bestie. Wah ini anak muda nih guys. Yang udah expired mundur ya. Kalau punya 6 orang bestie saling membuka aib masing-masing. Apakah harus pecah persahabatan karena circle jelek? Siap. Mundur yang lain mundur. Minggir nih anak muda ini. Kalau seandainya berteman 6 orang kerjanya gibah menggibahi itu udah circle ada R-nya. Circle yang udah jelek, Mbak ganti aja kawannya Mbak. Santai di rumah dulu agak seminggu ya. Ganti temannya dengan teman yang oke. Itu ngabisin energi Mbak, keriput kening, gak bisa tidur, gosip sana gosip sini. Takutnya Mbak nanti jadi gak fokus kerja, kerjaan terbengkalai, rezekinya jadi mampet, yang putus kreativitas. Padahal masih muda, masih banyak yang bisa kita lakukan. Apalagi di dunia online sekarang ya. Jadi aman Mbak, ganti aja teman yang baru Mbak. Oke? Gitu ya. Yang ABG maju, nggak ada yang ABG guys, kayak cuman aku selebeu. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Ustazah, nikah siri tanpa ucapan talak bisa resmi cerai? Enggak, harus ada ucapan talak daripada suaminya. Karena talak itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Siap Mbak Rosita. Yang kedua, anak muda maju. Nggak ada. Bom-bom yang maju. Oke. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Ini bisa jatuh talak. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Udah, kayak gitu aja.
Oke, kayak gitu aja ya. Satu adalah suaminya ngomong talak, kedua istrinya yang menggugat, yang ketiga salah satunya murtad, yang keempat salah satunya meninggal. Oke. Ustazah, kalau sholat hajat keinginannya lebih dari satu nggak apa-apa. Nah, sholat hajat kayak biasa, kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta sama Allah. Oke. Ustazah, iya, sedekah subuh misalnya udah terkumpul 100.000. Dikumpul lalu kemudian dikasih kepada, ditukar dengan uang besar, nggak masalah. Nama saya Buaan ya. Gimana cara pengen fokus dengan satu pasangan? Oh, biasanya ibu banyak pasangan ya fokusnya ya. Mbak, pertama yakini bahwa itu dosa. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan pasangan kita. Kalau dulu kita suka makan di luar, makanlah di luar sekali sebulan ya kan. Sekali 2 bulan ya kan. Nggak boleh ya, perempuan nggak boleh poliandri ya. Perempuan nggak boleh poliandri ya. Jadi hindari jinsiah. Kalau ada yang chat, Mbak lagi apa Bu? Nggak usah balas. Udah makan belum? Nggak usah balas. Assalamualaikum, makin kece aja sekarang. Kalau dia laki-laki nggak usah balas. Kok kamu makin cantik sih, aku jadi panglin, gak usah balas. Sombong gak Zah? Gak apa-apa, itu bukan kesombongan, itu hanya menghindarkan pelanggaran syariat ya. Tapi kalau dia ada keperluan, dia ngobrol sama kita tentang satu keburuan, baru dibalas, oke? Boleh gak saya panggil adek? Gak usah balas ya. Boleh gak saya panggil adek? Gak usah balas. Entah apa-apa aja pun, oke ya. Ustazah, iya. Kalau sujud sahwi, Ustazah pengen sedekah atau zakat dari penghasilan, tapi masih punya utang. Kalau hutang Mbak itu adalah hutang premier pula ya. Hutang Mbak itu hutang kebutuhan tersier gitu kan. Hutang kebutuhan tersier kayak gitu ya, hutang kebutuhan mewah, ya Mbak tetap harus keluarkan zakat. Tapi kalau hutang Mbak itu hutang beli cabai, beli beras, berarti miskin. Kalau miskin, itu tidak wajib keluarkan zakat, oke? Janganlah kita sampai jadi orang miskin guys. Kita mau aja lah keluarkan zakat. Orang yang gak keluarkan zakat tuh orang yang miskin. Janganlah, keluarkannya lah zakatnya. Biar ala-ala orang kaya guys. Iya kan? Mental kita jadi mental kaya ya. Kalau kita sedekah. Sedekah subuh tuh walaupun 500 perak itu mental kaya guys. Ya. Nama hotel ya Mbak Nel. Ya, mental kaya guys. 5.000, 500. Kita kasih itu mental kaya guys. Janganlah. Ya kalau bisa kita memberi zakat lah daripada nerima zakat. Oke. Jadi nggak usah khawatir lah, keluarkan zakatnya. In ahsantum li anfusikum, Allah balas kok kebaikan kita ya. Ustazah, kalau lagi sholat tapi ada yang buat nggak nyaman, oke, sejadah terlipat kita perbaiki pakai kaki. Kalau sejadah terlipat nggak perlu diperbaiki, nggak ada masalah. Kalau rambutnya keluar baru dimasukkan, oke. Jempolnya kelihatan baru ditutup ya, oke, gitu ya. Iya, kita harus punya rasa kaya ya, rasa kaya. Ada nggak orang kaya rasa miskin? Ada. Susah sekarang padahal emasnya gini guys. Hidup nih susah sekarang, nggak laku jualan padahal sumbangnya 2 meter guys. Ya kan, itu susah itu awet muda ya. Nah gitu ya, repot itu dah. Nah, kasihan itu, saya kasihan ya, nggak boleh kayak gitu. Ustazah, iya, gimana sholat subuh kita terlambat? Apa boleh kita kerjakan? Kerjakan aja. Ya, kerjakan aja, tapi ke depan jangan lagi terlambat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gimana caranya tetangga yang suka ngintupin salon keras-keras? Salon gimana? Tetangganya orang salon. Kalau Mbak nggak ada anak kecil, aku pikir aman aja. Kecuali Mbak punya anak kecil perlu dibicarakan ya. Ustazah, besarnya zakat yang dikeluarkan dihitung penghasilan bersih Mbak. Misalnya Mbak punya omset jualan 30 juta sebulan. Mbak dari hasil omset itu cuma untung 13 juta karena itu ada modal. Maka yang Mbak zakatkan hanya 30 juta aja ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oh, hidupin sound system. Oh, itu mengganggu. Itu perlu dikomunikasikan ya. Perlu dikomunikasikan. Oke. Nah, kalau dia cuma tukangnya 3 bulan, dia renovasi rumah itu 4 bulan, 1 bulan, saran aku biarkan aja. Karena kalau kita di posisi kita kita juga bingung toh. Karena kenapa? Karena kita mau renovasi, kan pasti ada keributan. Oke. Ustazah, iya.
Sholat lihat jadwal di HP apakah sah aja, nggak jadi masalah. Yang penting pastikan fiturnya oke ya. Ustazah, kalau aku terkejut aku baca apa? Kalau terkejut biasanya baca apa? Mati kau, mati ya. Kalau terkejut bacanya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ustazah, tetanggaku suka jelek-jelekin aku. Lalu aku blokir dia, nggak mau lagi sama dia. Boleh nggak? Ngeblokir orang nggak ada masalah. Tetapi kalau kita ketemu, kita tetap senyum, sapa, salam. Kenapa kita boleh ngeblokir orang? Karena supaya dia tidak selalu berdosa dan kita tidak terlalu tersakiti. Jadi kalau ada orang yang suka menghina kita gitu ya, atau dia mencaci-caci kita gitu, teman-teman boleh blokir. Tujuannya biar dia tidak selalu berdosa karena kita tersakiti, dan tujuannya adalah biar menjaga hati kita supaya kita tidak membalasnya. Takutnya kita terbalas, akhirnya kita berdosa juga. Boleh aja, tapi nanti kalau ketemu biasa-biasa aja. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau pakai jilbab masih buka tutup kayak portal gimana? Belum bisa istiqomah. Tutup portalnya, Mbak, nanti masuk malingnya ya, Mbak. Jadi, kalau teman-teman hijabnya masih buka tutup kayak portal, nanti kemalingan ya, Mbak. Jadi begini ya, aku jelaskan ya. Untuk membentuk keistiqomahan pakai hijab itu nggak susah, Mbak. Mbak paksakan aja. Minggu pertama mungkin portalnya agak goyang sedikit. Minggu kedua portalnya aman, tapi tetangga-tetangga akan merasa bingung, membagongkan. Mungkin akan dibilang, ye baru hijrah ya. Mungkin akan dibilang, ye tumben. Akan dibilang, Masya Allah. Itu cuma 2 minggu pertama. 3 minggu selanjutnya, 2 minggu ketiga, 1 minggu ketiga itu akan biasa-biasa aja. Karena orang juga punya banyak urusan, gak cuma ngurusin kita. Jadi saran aku kalau kerudung, kalau hijab itu gak boleh ditunda. Karena malaikat tetap tidak libur mencatatnya. Itu beda kalau Mbak bilang kayak gini. Ustazah, saya itu sholat tahajudnya masih bolong-bolong, gak masalah. Ustazah, saya sholat duhanya masih bolong-bolong, gak masalah. Ustazah, saya sedekah subuhnya masih bolong-bolong, gak masalah. Tapi kalau untuk kerudung, no excuse. Karena itu dosa besar kalau kelihatan. Ya, jadi gak bisa ditunda gitu. Nah, makanya waktu dulu aku masih jadi aktivis, suka tuh aku ngomong ke mahasiswa, aku nanti ajalah buka kerudungnya, ya udah nanti aku SMS malaikat untuk pause mencatat doamu, tapi mencatat dosamu, tapi nggak bisa. Jadi gitu ya teman-teman ya, nggak bisa. Oke, jadi portalnya ditutup ya, hati-hati. Nanti aku pegang aja kuncinya biar nutup. Oke Mbak, semangat ya, siap ya. Ustazah, boleh nggak perempuan saya membayar zakat fitrah? Zakat fitrah bisa, membayarkan orang lain itu boleh ya. Ustazah, sedekah subuh digunakan untuk takziah, boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, sujud sawi dibaca 1 kali, benar. Sujud sawi 1 kali untuk 1 kali sujud. Dia kan ada 2 kali sujud tuh. Contoh misalnya sujud sawi ya, kita lupa rakaat ya. Rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 aja dulu kan. Nah, setelah itu kita sholat kayak biasa kan. Kita sholat kayak biasa. Lalu kemudian kita sujud ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, oke gitu ya. Apa ada penembusan dosa bisa dibayar dengan uang? Itu bukan agama kita, itu agama lain. Kalau agama kita tidak dibayar dengan uang ya. Kecuali pada beberapa kafarat. Contoh teman-teman yang berhubungan badan di siang Ramadan itu kena kafarat. Pertama, memerdekakan budak. Kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Ketiga, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Itu kalau teman-teman berhubungan badan di siang Ramadan. Perhatikan, itu namanya kafarat, bukan penebus dosa. Contoh, misalnya teman-teman berhubungan badan nih di siang Ramadan. Maka teman-teman memilih 3 hal. Pertama, teman-teman boleh memerdekakan budak. Tapi budaknya nggak ada. Lakukan yang kedua, yaitu puasa 60 hari berturut-turut. Yang nggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi. Yang ketiga adalah teman-teman itu memberikan makan 60 orang fakir miskin. 1 orangnya itu 7 on. Kali 60 berarti 42 kilogram.
Jual warisan buat umroh, mantep lah, bagus lah, oke lah. Oke, sama-sama, terima kasih ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Sebentar ya. Oh, nun ketemu lam. Allahumma layyin li. Itu kan di wakaf mbak. Layyin li. Ya, qalbahum. Bukan layyin li ya. Layyin li. Dia ada wakaf di sana. Kalau sujud selalu lama karena saya baca doa-doa, saya banyak minta sama Allah, boleh nggak? Boleh asal nggak ketiduran. Jadi teman-teman, salah satu tempat mustajab doa adalah saat sujud terakhir. Contoh misalnya kita sujud ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca doa. Doa apapun boleh. Kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Tapi kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Boleh tapi jangan ketiduran. Kalau sholatnya berjemaah boleh agak dilamakan sedikit dari imam. Tapi jangan udah pulang imam udah makan dia udah main pingpong dia teman-teman tetap aja sujud ya. Jangan ya. Ustazah iya sujud terakhir kalau ditambah sayyidul istighfar nggak masalah ya. Ustazah besok masih bisa puasa Syawal masih bisa ya sampai tanggal 28 April ya kan. Kok sujud terus sujud terakhir ya udah ngopi pula dia udah main bola voli dia asik sujud aja ya kan. Ustazah, kalau tidak hafal bacaan sholat, sujud sawi boleh pakai bacaan biasa menurut Imam Syafi'i ya. Tapi kan ngafalnya cuma sebentar, ngafal aja lah dulu ya. Ustazah, gaji kita masih ada potongan hutang. Apakah wajib zakat? Kalau hutangnya untuk kebutuhan tersier, keluarkan zakatnya mbak ya. Keluarkan zakatnya ya. Ustazah, bagaimana cara mendamaikan suami yang saudaranya saling bertikai? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kaum muslimin itu bersaudara, perbaikilah hubungan sesama kaum muslimin. Caranya menenangkan mereka, udahlah, dia itu sayang kok sama kamu bang. Datang ke adiknya, udahlah dek, abang itu sayang kok sama kamu. Padahal dia tidak sesuai kenyataan. Gak apa-apa, berdusta mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi adalah salah satu dusta yang dibolehkan. Ya, atau menyampaikan salam. Si fulan titip salam tuh, kayak gitu ya. Nah, si fulan titip salam tuh boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi teman-teman di sini bayin ini, di sini bayin ini, udahlah. Dia abang kita gimana pun. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Ustazah, iya aman ya. Kalau 60 hari berturut-turut Anita haid, kalau haid sambung lagi nanti ya. Ustazah, oke. Masih nggak boleh puasa Syawal? Masih bisa. Siap Mbak Kholi ya. Puasa Syawal masih bisa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Sholat duha terus lanjut sholat hajat boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. Habis duha lanjut sholat hajat nggak jadi masalah ya. Oke, sholat hajat itu bagus kalau teman-teman punya tanah yang nggak laku, ruko yang nggak laku, atau teman-teman pengen sembuh, atau teman-teman pengen segera anaknya diberikan kesehatan, lakukan sholat hajat Mbak Debbie ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke. Nanti setelah teman-teman sholat, maka teman-teman lakukan yang namanya berdoa banyak-banyak ya. Oke, Ustazah punya saudara yang pelit sama orang tua, perlu diingatkan nggak? Diingatkan sekali ya. Diingatkan, didakwahi. Cobalah baik sama orang tua, cobalah begini sama orang tua. Tapi biasanya butuh waktu lama, dia nggak sadar itu. Yang penting kita udah mengingatkan. Dan jangan berharap dia baik sama orang tua. Yang penting kita baik sama orang tua. Udahlah dia mau gimana, yang penting dia aman sama istrinya, yang penting kita baik sama orang tua. Nanti takdir akan berbeda. Yang baik sama orang tua dengan yang perhitungan sama orang tua, takdirnya akan berbeda. Meskipun penghasilnya lebih besar, nggak akan nampak tuh rezekinya. Ustazah, gitu ya. Suami saya ustadz dan imam masjid, tapi dia tidak bisa menghargai istri dan sering mendiamkan istri. Ingat kelebihannya mbak
ya, ingat kelebihannya. Selagi dia menafkahi, kemudian dia tidak main perempuan, kemudian dia rajin sholat, ingat kelebihannya. Ya, diam sama istri kadang-kadang itu adalah karakternya. Kita nggak bisa semua orang itu sempurna. Jadi selagi dia menafkahi, kan sama kayak gini. Saja suamiku nggak nyambung diajak ngomong kayak gitu. Ya ingat kelebihannya, yang penting dia menafkahi. Hani bilang, usahanya suamiku cerewet banget. Ya nggak apa-apa dibanding suami yang lain yang suka mendiamkan istri. Jadi ingat kelebihannya. Bagiku sih yang penting dia bertanggung jawab. Karena yang dihitung oleh Allah nanti adalah tanggung jawabnya. Pelan-pelan faktor usia bertambah, nanti akan ada perubahan insya Allah. Gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sebelum sholat aku selalu baca Allah